Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan saya Eko Arianto. Ini kita akan membahas materi lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu materi keseimbangan pasar. Kali ini keseimbangan pasar yang kita bahas adalah dipengaruhi oleh subsidi yang diberikan oleh pemerintah biasanya, ya. Kita langsung aja untuk pembahasan materi ini. Oke, jadi pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar ini, jika pemerintah memberikan subsidi atas suatu produk tertentu, maka harga yang dibayar konsumen ini biasanya turun, ya. Jadi karena diberikan subsidi, otomatis harganya ini di bawah dari harga yang biasanya. Sehingga dengan harganya turun ini, jumlah produk yang diminta ini biasanya juga akan bertambah. Ya, karena semakin murah biasanya konsumen akan lebih berminat. Ya, misalkan umpamanya di masyarakat, kalau umpamanya ada suatu produk yang harganya tinggi, biasanya pemerintah itu turun dengan mengadakan kayak seperti operasi pasar, ya. Nah, biasanya kan harganya lebih murah dari yang ada di pasaran. Nah, itu biasanya peminatnya itu akan banyak. Berikutnya, penurunan harga tersebut sebesar subsidi S yang diberikan oleh pemerintah. Nah, di sini. Jadi subsidinya itu nanti kita simpulkan dengan S, ya. Nah, ini S ini. Penurunan harga ini adalah pergeseran kurva penawaran sejauh, ini ada kesalahan. Ini S maksudnya. Ya, bukan 2, sejauh S per unit. Nah, ini. Jadi pengaruhnya adalah dari subsidi tadi, ya, dan subsidinya itu adalah simbolnya dengan S. Oke, next. Nah, di sini untuk fungsi permintaan itu adalah simbolnya dengan P sama dengan F kecil Q, ya. Nah, ini fungsi permintaan. Maka untuk fungsi penawaran sebelum mendapatkan subsidi S per unit, kita simbolnya adalah P sama dengan F kapital Q, ya. Kalau tadi F kecil, ini adalah F kapital. Selanjutnya untuk fungsi penawaran setelah mendapatkan subsidi S per unit. Nah, di sini sama seperti yang tadi sebelum, tetapi kita kurangkan dengan subsidinya, yaitu sebesar S per unit. Nah, di sini. Ya, bedanya di sini. Untuk keseimbangan pasarnya sebelum mendapatkan subsidi, ini adalah IE, yaitu I, PE, ya. Ini adalah I-nya adalah jumlah, ya. Jumlah, kalau P-nya adalah harga. Untuk keseimbangan pasar baru setelah mendapatkan subsidi, ini adalah ES, ya. Ordinalnya adalah QS, dengan PS. Nah, ini adalah untuk titik yang sebelum mendapatkan subsidi, ya, titik keseimbangannya. Kalau ini adalah titik keseimbangan setelah mendapatkan subsidi. Oke, next. Nah, ini bisa dilihat untuk grafik fungsinya sebelum dan setelah mendapatkan subsidi. Bisa dilihat di sini ada dua garis yang ininya S sama ini SE, ya. Ini adalah SE dengan SS. Di sini jadi kalau keseimbangan pasar sebelum mendapatkan subsidi, ya, ini adalah keseimbangannya di sini. Jadi perpotongan antara fungsi permintaan sama penawaran. Nah, di sini dapatnya adalah ini. Nah, setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah, ini harganya akan turun. Nah, ini garisnya akan turun ke bawah ini. Ya, setelah mendapatkan subsidi, garisnya turun. Beda seperti materi sebelumnya, karena mendapatkan pengaruh dari pajak, dia malah naik. Nah, naik ke atas garisnya karena harganya akan naik. Ya, nah ini turun karena mendapatkan subsidi, maka titik keseimbangan pasarnya sekarang di sini. Nah, ini. Ya, simbolnya bukan ini tadi, ya. Itu KI, PE, ini ES itu adalah keseimbangan pasar setelah mendapatkan subsidi, yaitu ordinalnya QS, PS. Nah, ini, ya.
PS, PS. Nah, ini antara Q-nya sama, tapi di sininya apa namanya? Nah, ini PS, PS ya. Nah, ini sebenarnya ini S ini bukan GE ya. Nah, kita langsung aja ke selanjutnya ya untuk apa namanya rumus-rumusnya. Nah, ini. Jadi keseimbangan pasar sebelum mendapatkan subsidi itu adalah kita menggunakan persamaan yaitu dengan membuat rupiah adalah PD sama dengan PS. PD-nya ini adalah fungsi permintaan, untuk PS-nya adalah fungsi penawaran. Ya. Nah, di sini PD adalah fungsi permintaan, PS-nya fungsi penawaran. Untuk keseimbangan pasar setelah mendapatkan subsidi, hampir sama seperti yang di atas, tapi di sini kurangkan dengan S ini. Ya, PD sama dengan PS kurangi dengan S. PD-nya adalah fungsi permintaan, PS penawaran, S-nya adalah subsidi per unit. Nah, di sini keterangannya sudah ada. Terus, besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah, kita sebutkan dengan S kapital, S sama dengan S kecil kali dengan S. S-nya adalah subsidi per unit produk, GS-nya adalah jumlah keseimbangan pasar setelah mendapatkan subsidi. Berikutnya adalah besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Kemudian ada S-cons. S-cons sama dengan PE kurangi PS kalikan dengan QS. PE-nya adalah harga pada keseimbangan pasar sebelum mendapatkan subsidi. Ya, ini di sini ada. PS-nya adalah harga setelah mendapatkan subsidi pada keseimbangan pasar. Sedangkan QS-nya adalah jumlah keseimbangan setelah mendapatkan subsidi. Ini adalah besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Selanjutnya adalah besar subsidi yang dinikmati oleh produsen. Sebenarnya ekspor. Ekspor adalah pengurangan dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu S, ini simbolnya, dikurangi dengan subsidi besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nah, ini nanti dikurangkan akan memperoleh atau diperoleh besar subsidi yang dinikmati oleh produsen maksudnya. Maaf, lidahnya keselio ya. Oke, next kita ke permasalahannya. Contohnya bisa dilihat di layar, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan setengah Q ditambah dengan 3. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 rupiah per unit produk, tentukan. Yang pertama adalah jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum mendapatkan subsidi. Yang B adalah sama tetapi setelah mendapatkan subsidi. Untuk C, besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. D-nya adalah besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah besar subsidi yang dinikmati oleh produsen. Dari rumus-rumus tadi yang telah kita bahas, kita coba terapkan ke dalam permasalahan ini. Oke, kita bahas satu persatu, pelan-pelan saja. Kita bahas yang A dulu. Nah, di sini kita diketahuinya tadi dari soal adalah yang pertama fungsi permintaannya. Nah, fungsi permintaannya adalah P sama dengan 15 min Q. Untuk fungsi penawarannya ini P ya sama dengan setengah Q ditambah dengan 3 ya, dan nanti untuk besar subsidinya adalah 1,5 rupiah per unit produk ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk fungsi tadi permintaannya adalah PD sama dengan 15 min Q, fungsi penawarannya adalah setengah Q ditambah dengan 3 ya. Oke, setengah Q ditambah, ya betul, penawarannya setengah Q tambah dengan 3. Kita langsung aja untuk mencari yang pertama, harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum mendapatkan subsidi. Nah, rumusnya tadi masih ingat ini ya, jadi PD sama dengan PS. PD-nya adalah ini ya, 15 min Q, terus ini untuk PS-nya adalah ini setengah Q ditambah dengan 3. Masukkan ke sini. Nah, ini ya. Oke. Ini ternyata Q-nya pecahan. Kita coba bikin biar kemudahan dalam perhitungan, bikin menjadi tidak pecahan. Ini setengah biar tidak pecahan kalikan 2. Jadi
ruas kanan dan kiri ini kita kalikan dengan 2. Ini untuk memudahkan saja. Tapi kalau mau langsung juga tidak apa-apa. Tapi hasilnya pecahan. Biasanya ini agak sulit. Nah, langsung saja 15 kali 2 adalah 30. Min Q kalikan 2 adalah min 2Q. Setengah Q kali 2 adalah Q. Dan 3 kali 2 adalah 6. Nah, yang Q kita pindah ke ruas kiri. Untuk yang angkanya pindah yang kanan. Di sini min 2Q, ini Q-nya pindah ke kiri jadi min, sehingga min 2Q kurang Q adalah min 3Q. Yang berikutnya 6-nya masih tetap di ruas kanan, 30-nya pindah menjadi min 30, ya, tambah dengan 6 adalah min 24. Nah, min 3Q ini kan min 3 kali Q ya, sehingga kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga Q-nya adalah min 24 dibagi dengan min 3, hasilnya adalah 8. Nah, ini. Kita mendapatkan Q-nya adalah QI ya. QE itu adalah jumlah produk sebelum mendapatkan subsidi. Nah, untuk mencari P-nya atau harganya, kita pilih salah satu, mau PD bisa, mau PE juga bisa. Di sini saya memakai untuk yang PD. Nah, P sama dengan 15 min. Kalau nanti coba saja kita pakai yang PS, hasilnya nanti sama. Nah, P sama dengan 15 min Q, Q-nya didapat dari ini 8. Nah, masuk ke sini. 15 kurangi 8 sama dengan 7. Ya. Jadi, kita sudah mendapatkan jawaban yang A, sehingga harga pada kesimpulan pasar sebelum mendapatkan subsidi adalah 7, sedangkan jumlah produknya adalah 8. Itu ya. Oke, kita sudah ketemu. Next, kita untuk yang pertanyaannya B. Harga dan jumlah kesimpulan pasar setelah mendapatkan subsidi. Sama seperti untuk yang pertanyaan A, tetapi ini dikurangi dengan S-nya, subsidi per unitnya ya. Nah, PD-nya adalah ini 15 min Q, PS-nya itu adalah setengah Q tambah dengan 3, sedangkan S-nya itu adalah 1,5. Nah, di sini kita sederhanakan ini dulu. 3 kurangi 1,5 adalah 1,5. Nah, di sini ternyata Q-nya juga pecahan, sama seperti untuk yang A tadi. Ruas kanan sama ruas kiri kita kalikan angka yang sehingga membuat Q-nya ini menjadi tidak pecahan untuk memudahkan dalam perhitungan. Ini berarti kalikan dengan 2. Sama seperti yang tadi nomor A. Nah, 15 kali 2 adalah 30. Min Q kali 2 adalah min 2Q. Setengah Q kalikan 2 adalah Q. 1,5 kali 2 adalah 3. Nah, Q-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Nah, min 2Q kurangi Q adalah min 3Q. Jadi tidak ada Q-nya pindah ke kanan. 3-nya tetap 30 pindah ruas jadi min 30, sehingga min 30 tambah 3 hasilnya min 27. Nah, ini. Nah, sekarang kita cari Q-nya. Min 3Q itu kan min 3 kali Q. Kalau perkalian pindah ruas jadi bagi. Jadi Q-nya adalah min 27 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 9. Min bagi min kan plus ya. Sehingga QS, nah Q-nya itu QS karena QS itu adalah simbol dari jumlah produk setelah mendapatkan subsidi pada kesimpulan pasar. Nah, di sini kita pakainya adalah PS bisa, PD bisa, ya. Kita pakai PD lagi. PD-nya adalah 15 min Q. Ya, di sini Q-nya adalah QS, sehingga QS-nya adalah 9 masuk ke sini. Nah, ini. Ya, sehingga 15 kurangi 9 hasilnya adalah 6. Udah, ya. Jadi kita sudah mendapatkan QS sama PS-nya. Ya, jadi dari pertanyaan yang B, harga dan jumlah kesimpulan pasar setelah mendapatkan subsidi, ya. Jadi harganya setelah mendapat subsidi ya pada kesimpulan pasarnya adalah 6, dan jumlah produknya pada kesimpulan pasar setelah subsidi adalah 9. Sudah, ya. Sudah kita peroleh jawabannya. Oke, next kita untuk yang pertama, pertanyaan yang C. Besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Ini simbolnya adalah S kapital. Caranya adalah S kali dengan IS. S-nya masih ingat apa? S-nya adalah dari soal. Itu adalah ini tadi. Nah, 1,5 per unit ya. Untuk QS-nya itu diperoleh dari ini 9. Nah,
tinggal dimasukkan aja. Jadi S-nya 1,5 ini sudah, di S-nya adalah 9, dikalikan. 1,5 kali 9 adalah 13,5. Sudah deh. Jadi kita sudah memperoleh besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar 13,5. Yang D adalah besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Rumusnya adalah diskon sama dengan PE min PS dikalikan dengan GS. PE-nya adalah harga pada keseimbangan pasar sebelum mendapatkan subsidi. Kalau PS ini adalah harga keseimbangan pasar setelah mendapatkan subsidi. Kalau Q ini adalah jumlah produknya setelah pada keseimbangan pasar setelah mendapatkan subsidi. PE-nya adalah 7. Ya. Untuk PS-nya adalah 6. Untuk QS-nya adalah 9. Nah, yang ini 7 kurangi 6-nya adalah 1. Kalikan 9 hasilnya ya 9 betul. Sehingga besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah sebesar 9. Nah, sekarang besar subsidi yang dinikmati oleh produsen. Rumusnya adalah S pro sama dengan S kurangi S con. S-nya adalah ini. Ya, S con-nya adalah yang ini. Sehingga S-nya adalah 13,5, S con-nya adalah 9, kurangi 13,5 kurangi 9 hasilnya adalah 4,5. Nah, mu berarti ya. Sudah, berarti contoh soal yang tadi ada pada sebelumnya, yang pertanyaan ada 5, sudah kejawab semuanya. Ya, gimana? Ada kesulitan? Nah, silakan untuk bisa dicermati ya dengan teliti. Kalau masih bingung bisa diputar ulang ya. Oke, seperti biasa setelah contoh soal adalah latihan. Nah, latihannya ini silahkan dicoba, bisa dilihat. Saya bikin sama ya, cuma angkanya saya ganti. Semoga ini membuat paham ya, karena tinggal merubah angkanya saja. Oke, untuk latihannya coba saya bacakan. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 10 min setengah Q, dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan setengah Q tambah 4, jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2 per unit produk, tentukan A. Jumlah dan harga seseimbangan pasar sebelum mendapatkan subsidi. Kalau yang B, jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah mendapatkan subsidi. Yang C, besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. D-nya adalah besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Dan E adalah besar subsidi yang dinikmati oleh produsen. Nah, selamat mencoba. Ya, semoga bisa ya dan paham dan semoga bermanfaat juga ya. Oke, untuk materi ini saya cukupkan sampai sini. Ya, semoga paham dan bermanfaat. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.